wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Epika Ginting dan rekan saya Nela Yuwan Nadlin. Di sini kami akan menjelaskan tentang menyiapkan laporan keuangan perusahaan dagang, membuat jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, dan jurnal kembali. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dwi Saraswati, SPD MSI, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memaparkan materi ini, dan kami sangat berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mau mendengarkan video ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan. Apa itu laporan keuangan? Laporan keuangan adalah ringkasan dari semua transaksi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan selama periode tertentu. Ini adalah dokumen penting yang memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja dan posisi keuangan perusahaan. Ada 4 jenis laporan keuangan yang akan kami jelaskan, yaitu yang pertama laporan laba rugi, yang kedua laporan perubahan modal, yang ketiga laporan neraca, dan laporan arus kas. Yang pertama, laporan laba rugi menunjukkan pendapatan dan pengeluaran perusahaan selama periode tertentu, sehingga kita bisa mengetahui apakah perusahaan mengalami laba atau rugi. Yang kedua, laporan perubahan modal menjelaskan perusahaan dalam modal pemilik, termasuk penambahan modal atau pengambilan pribadi. Yang ketiga, laporan neraca memberikan informasi tentang kewajiban dan ekuitas perusahaan pada titik waktu tertentu. Yang keempat, laporan arus kas menunjukkan aliran kas masuk dan keluar yang sangat penting untuk mengelola likuiditas perusahaan. Nah, dengan memahami 3 laporan ini, kita dapat melakukan analisis yang lebih dalam terhadap kinerja finansial perusahaan. Langkah-langkah menyiapkan laporan keuangan. Yang pertama, menyiapkan laporan keuangan dimulai dengan mengidentifikasi dan mengklasifikasikan semua transaksi keuangan dalam periode tertentu, seperti pendapatan, biaya, aset, dan kewajiban. Selanjutnya, transaksi dicatat dengan benar dalam jurnal akuntansi. Yang kedua, setelah pencatatan selesai, laporan keuangan dapat disusun, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca, dan laporan arus kas. Nah, proses ini harus dilakukan secara sistematis agar hasilnya akurat dan dapat diandalkan. Nah, teman-teman, di sini kami ada menampilkan neraca saldo dari UD Semen Raya Kudus periode 31 Agustus 2021 ya, teman-teman. Nah, di sini ada beberapa akunnya. Yang pertama ada kas debit 90.481.000, persediaan barang dagang 4 juta debit, piutang dagang 1 juta debit, perlengkapan 500.000 debit, kendaraan 3 juta debit, peralatan 20 juta, akumulasi penyusutan peralatan kredit 60.000, akumulasi penyusutan kendaraan 200.000 kredit, utang dagang 8 juta kredit, modal 70.240.000 kredit, drive 200.000 debit, penjualan 40.500.000 kredit, retur penjualan 800.000 debit, potongan penjualan 494.000 debit, pembelian 70 juta debit, retur pembelian 1.500.000 kredit, potongan pembelian 2.475.000 kredit, beban ongkos pembelian 1 juta debit, beban gaji 2 juta debit. Nah, totalnya ini neraca saldonya harus sama ya, teman-teman. Totalnya itu ada 122.975.000 yang debit, dan juga kredit juga harus sama ya, teman-teman. 122.975.000. Nah, teman-teman, di sini kami ada menampilkan data penyesuaiannya. Mungkin teman-teman ada yang heran kenapa kami menampilkan data penyesuaian, karena kami akan membuat jurnal pembalik ya, teman-teman. Nah, yang pertama di sini ada persediaan barang dagang akhir adalah 50 juta. Lalu ada data penyesuaian yang kedua, perlengkapan yang terpakai sebesar 200.000. Nah, teman-teman, di sini kata terpakai itu
merupakan yang sudah termasuk beban ya teman-teman. Jadi tinggal kita tulis saja jurnalnya itu, yaitu beban perlengkapan pada perlengkapan senilai 200.000. Nah teman-teman, beban ini merupakan beban yang sudah terpakai. Jadi beban yang bertambah itu dia di debit ya teman-teman. Dan kenapa perlengkapan itu dikredit? Karena perlengkapan itu merupakan harta yang sudah berkurang, sudah terpakai. Jadi untuk saldo normalnya harta berkurang dikredit ya teman-teman. Lalu ada data penyesuaian yang ketiga, yaitu beban administrasi bank yang belum dicatat sebesar 100.000. Nah teman-teman, di sini beban yang belum dicatat berarti dia termasuk sudah terpakai tetapi masih dalam utang ya teman-teman. Berarti ini merupakan utang beban. Nah, karena di sini bebannya sudah terpakai berarti dia di debit ya teman-teman. Nah, jadi jurnalnya itu beban administrasi bank pada utang administrasi bank. Bebannya bertambah senilai 100.000 dan utang juga bertambah senilai 100.000 sesuai dengan saldo normalnya ya teman-teman. Lalu ada yang keempat, pendapatan bunga bulan Agustus yang belum diterima sebesar 250.000. Nah, di sini pendapatan bunga yang belum diterima berarti termasuk piutang. Nah, piutang itu merupakan termasuk ke dalam golongan harta. Jadi hartanya bertambah itu piutang bertambah ya teman-teman. Berarti dia posisinya di debit. Harta bertambah di posisi debit pada pendapatan bunga. Karena pendapatan itu saldo normalnya dikredit ya teman-teman. Nah teman-teman, lalu kami ada menampilkan neraca lajur. Kenapa kami menampilkan neraca lajur? Karena sebelumnya sudah ada neraca saldonya ya teman-teman, dan juga sudah ada jurnal penyesuaiannya. Dan kami membuat laporan laba ruginya itu mengambil data dari neraca lajur ya teman-teman. Nah teman-teman, di sini untuk nama akunnya itu kita tinggal pindahkan saja teman-teman. Yang ada dari neraca saldo kita pindahkan semua. Lalu neraca saldo untuk angka-angkanya debit juga kita pindahkan semua, debit, kredit, totalnya. Lalu ada jurnal penyesuaian. Nah teman-teman, di jurnal penyesuaiannya itu kan ada akun-akun baru, jadi kita tambahkan di bawah saja ya teman-teman, di bawah total neraca saldo. Nah jurnal penyesuaiannya juga kita masukkan aja, tinggal angka-angkanya ya teman-teman sesuai kolom debit, kredit ya teman-teman. Nah teman-teman, lalu di sini ada NSSD atau neraca saldo setelah disesuaikan. Nah teman-teman, di sini sebenarnya ini merupakan penjumlahan ataupun pengurangan dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian ya teman-teman. Di sini ada yang pertama, persediaan barang dagang sebesar 19.481.000 debit. Nah, di sini kita pindahkan saja 19.481.000 debit. Lalu ada piutang dagang. Maaf ya teman-teman. Lalu ada persediaan barang dagang 4 juta di neraca saldo debit. Lalu ada juga di jurnal penyesuaian 50 juta debit dan 4 juta kredit. Nah, teman-teman, di sini kan di neraca saldo debit 4 juta dan di jurnal penyesuaian kredit 4 juta. Berarti debit dan kredit ini sudah habis ya teman-teman, 4 juta. Nah, berarti tinggal kita masukkan yang 50 juta ya teman-teman dari jurnal penyesuaian di NSSD. Nah, lalu ada piutang dagang ya teman-teman. Piutang dagang 1 juta, neraca saldo debit. Pindahkan perlengkapan 500.000 debit, kita kurangkan dengan jurnal penyesuaian 200.000 kredit, sisanya 300.000 di debit. Lalu peralatan 3 juta debit, kendaraan 20 juta debit, akumulasi penyesuaian peralatan 60.000 kredit, akumulasi penyesuaian kendaraan 200.000 kredit, utang dagang 8 juta kredit pindahkan, modal 70 juta 240.000 kredit, pref 700.000 debit, penjualan 40 juta 500.000 kredit, retur penjualan 800.000 debit, potongan penjualan 494.000 debit, pembelian 70 juta debit, retur pembelian 1.500.000 kredit, potongan pembelian 2.475.000 kredit,
beban angkut pembelian 1 juta debit, beban gaji 2 juta debit, lalu ada ikhtisar laba rugi 4 juta di kolom jurnal penyesuaian dan 50 juta di kolom kredit penyesuaian. Nah, ini debit dengan kredit ini sama-sama saja kita pindahkan ya teman-teman. Lalu ada beban administrasi bank 200.000 debit, utang administrasi bank 100.000 debit, lalu ada piutang bunga 250.000 debit, pendapatan bunga 250.000 debit. Nah, untuk totalnya ini sama ya teman-teman, kita jumlahkan semua harus sama. Nah yang teman-teman, lalu ada kolom laba rugi. Nah teman-teman, kolom laba rugi ini merupakan dia dimulai dari akun untuk pendapatan ya teman-teman. Nah jadi dia itu akun-akunnya ada dari penjualan, retro penjualan, potongan penjualan, pembelian, retro pembelian, potongan pembelian, beban angkut pembelian, lalu ada beban gaji, ikhtisar laba rugi, beban ya teman-teman. Beban-bebannya itu juga masuk ke laba rugi ya teman-teman. Nah jadi ini angka-angkanya ini tinggal kita pindahkan saja ya teman-teman. Lalu untuk totalnya itu yang debit 78.594.000 dan kredit 94.725.000. Nah, ini perusahaannya ini mengalami laba ya teman-teman. Dilihat dari sisi kreditnya teman-teman. Jadi kolom laba rugi itu sisi kreditnya lebih besar daripada sisi debit. Nah, jadi selisihnya itu sebesar 16.131.000 itu merupakan laba. Lalu ada di kolom neraca itu, neraca ini merupakan harta ya teman-teman. Jadi ada akun-akunnya itu ada kas, persediaan barang dagang, piutang dagang, perlengkapan, peralatan, kendaraan, akumulasi penyusutan ini dikurang ya teman-teman. Jadi dia dikredit, ada utang dagang, modal. Nah, ada pref juga. Ini angka-angkanya juga sama, tinggal kita pindahkan saja teman-teman. Lalu untuk totalnya itu, total debit sebesar 94.731.000 dan kredit 78.600.000. Nah, teman-teman, untuk kolom neraca ini dia bertahu juga mengalami untung itu. Untuk kolom neraca yang debit lebih besar daripada kredit ya teman-teman. Jadi sisinya itu juga harus sama ya teman-teman, sebesar 16.131.000. Nah, lalu ada menyusun laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan keuangan yang menunjukkan pendapatan, biaya, laba perusahaan dalam periode tertentu. Ini mencerminkan kinerja keuangan perusahaan, memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang kemampuan perusahaan menghasilkan laba dan mengelola biaya, serta membantu pengambilan keputusan. Nah, fungsinya ini menilai kinerja keuangan, mendukung keputusan strategis, menganalisis tren keuangan, dan memenuhi kewajiban pelaporan. Untuk rumusnya ini laba rugi, yaitu laba atau rugi bersih sama dengan pendapatan dikurang beban. Komponen utamanya yaitu ada pertama pendapatan. Nah, pendapatan ini merupakan total pemasukan dari penjualan. Yang kedua ada biaya, yaitu pengeluaran operasional dan lainnya. Yang ketiga laba kotor, yaitu dari pendapatan dikurangi dengan biaya langsung. Yang keempat laba operasional, yaitu laba sebelum pajak dan bunga. Nah, pajak ini opsional ya teman-teman jika ada. Lalu yang kelima ada laba bersih, yaitu sisa laba setelah semua biaya dan pajak. Jenis laporan keuangan itu yang pertama ada laporan laba
laporan laba rugi tunggal atau single step income statement, yaitu menyediakan ringkasan sederhana yang mengkategorikan pendapatan dan biaya dalam satu langkah. Yang kedua, laporan laba rugi berganda atau multi-step income statement, mengelompokkan pendapatan dan biaya dalam beberapa langkah, memberikan lebih detail tentang laba kotor dan operasional. Nah, teman-teman, yang kami contohkan ini merupakan contoh dari laporan laba rugi berganda atau multi-step income statement ya teman-teman. Nah, teman-teman, untuk menyusun laporan laba ruginya kita fokus ke neraca lajur kolom laba rugi ya teman-teman. Nah, jadi untuk yang pertama itu kita harus mencari dulu pendapatannya teman-teman. Nah, di sini ada 3, yaitu penjualan dikurangi dengan total retur penjualan dan potongan penjualan. Nah, ini kita lihat dari data kolom laba rugi ya teman-teman. Penjualannya sebesar 40.500.000. Nah, di sini kita lihat dari kolom laba rugi ya teman-teman. Ini ya teman-teman, penjualan sebesar 40.500.000. Lalu retur penjualan sebesar 800.000 ditambah dengan potongan penjualan sebesar 494.000. Nah, totalnya itu merupakan 1.294.000 total dari penjualan bersih. Nah, lalu yang kedua kita mencari pembelian bersihnya ya teman-teman. Di sini ada 5, yaitu dari persediaan barang dagang awal, lalu ada pembelian, beban akur pembelian, retur pembelian, dan potongan pembelian. Nah, persediaan barang dagang awalnya kita lihat dari data sebesar 4 juta. Lalu pembelian dan beban akur pembelian ini kita totalkan ya teman-teman. Pembelian sebesar 70 juta dan beban akur pembelian sebesar 71 juta. Nah, teman-teman, lalu kita lihat retur pembelian dan potongan pembelian ini kita totalkan juga teman-teman. Retur pembelian sebesar 1.500.000 dan potongan pembelian sebesar 2.475.000. Nah, teman-teman, untuk retur pembelian dan potongan pembelian ini kita kurangkan ya teman-teman dari 71 juta itu, dari total pembelian dan beban akur pembelian, sehingga 71 juta dikurangi dengan 3.975.000, sehingga dapatlah total pembelian bersih sebesar 67.025.000. Sementara untuk barang yang tersedia untuk dijual itu dari persediaan pedagang awal sebesar 4 juta ditambah dengan pembelian bersih sebesar 67.025.000. Nah, sebesar totalnya 71.025.000 untuk barang tersedia dijual. Lalu kita mencari HPP-nya teman-teman. Nah, HPP-nya itu hanya ada satu, yaitu 50 juta dari persediaan barang dagang akhir. Kita lihat saja dari kolom laba rugi, angkanya sebesar 50 juta. Nah, lalu untuk mencari HPP itu kita lihat dari tersediaan untuk dijual 71.025.000 dikurangi dengan persediaan barang dagang akhir sebesar 50 juta. Nah, dapatlah total HPP-nya itu sebesar 21.025.000. Nah, teman-teman, dari 21 juta ini 25.000 dari HPP kita mencari yang keempat itu labanya teman-teman, laba kotornya. Nah, dari hasil pengurangan dari dari penjualan bersih sebesar 39.206.000 dikurangi dengan 21.025.000, sehingga laba kotornya yaitu 18.181.000. Nah, lalu di sini ada juga ya teman-teman, kita masukkan pendapatan-pendapatan yang kita terima. Nah, tadi kan ada pendapatan bunga sebesar 250.000. Lalu dikurang dengan beban-beban. Di sini ada beban gaji, beban perlengkapan, dan beban administrasi bank.
Kita lihat saja angkanya teman-teman dari laporan laba rugi. Di sini ada beban gaji 2 juta, beban perlengkapan 200.000 dan beban administrasi 100.000. Lalu beban totalnya ini kita totalkan ya teman-teman, kita jumlahkan sebesar 2.300.000. Nah teman-teman, ini kan pendapatannya ini 250.000 dikurangi dengan total bebannya 2.300.000. Jadi ini sebenarnya minus ya teman-teman. 250.000 dikurangi dengan 2.300.000 sehingga hasilnya yaitu 2.050.000. Lalu dari laba kotor ini teman-teman 18.181.000 kita kurangkan dengan 2.050.000 sehingga laba bersihnya yaitu 16.131.000. Teman-teman kalau kita lihat 16.131.000 ini dia sama dengan total dari selisih neraca lajur ya teman-teman, yaitu sebesar 16.131.000. Laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal merupakan laporan yang menunjukkan perubahan modal pemilik selama periode tertentu akibat laba rugi, setoran, dan penarikan. Laporan ini memberikan informasi tentang perubahan total modal, sumber perubahan yaitu dari laba atau rugi, setoran, dan penarikan, dan memberikan informasi tentang transparansi struktur modal. Komponen utamanya yaitu saldo awal modal, laba rugi bersih, setoran pemilik, penarikan pemilik, dan saldo akhir modal. Rumusnya yaitu saldo akhir sama dengan saldo awal tambah laba bersih tambah setoran dikurang penarikan atau pref ya teman-teman. Nah fungsinya yaitu yang pertama menunjukkan kondisi ekuitas pemilik, yang kedua mendukung keputusan investasi, yang ketiga, transparansi bagi pemangku kepentingan. Yang keempat, evaluasi kontribusi laba terhadap modal. Nah, teman-teman, di sini kita susun UD Semen Raya Kudus, laporan perubahan modal periode 31 Agustus 2021. Nah, teman-teman, modal awalnya ini merupakan modal dari neraca saldo yang awal ya, teman-teman, sebesar 70.240.000. Lalu ditambah dengan labanya, laba akhir ya teman-teman, laba bersih, yaitu sebesar 16.131.000 dikurangi dengan pref ya teman-teman sebesar 700.000 sehingga adalah penambahan modal 15.431.000. Nah teman-teman, kenapa di sini ada penambahan modal? Karena labanya itu lebih besar daripada prefnya ya teman-teman, atau pengambilan pribadi ya teman-teman, sehingga penambahan modalnya sebesar 15.431.000. Lalu modal akhirnya ini dari modal awal ditambah dengan penambahan modal. Jadi 70.240.000 ditambah dengan 15.431.000 sehingga modal akhirnya sebesar 85.671.000. Nah, lalu yang keempat ada menyusun laporan neraca. Laporan neraca atau balance sheet adalah laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada suatu titik waktu tertentu, mencakup aset, kewajiban, dan modal, memberikan gambaran tentang kesehatan keuangan perusahaan, serta membantu pemangku kepentingan menilai kemampuan perusahaan dalam menilai kewajiban dan mengelola sumber daya. Laporan neraca terdiri dari aset atau sumber daya yang dimiliki perusahaan seperti kas, piutang, persediaan, maupun aset tetap lainnya. Lalu yang kedua kewajiban, yaitu utang atau kewajiban kepada pihak lain seperti utang usaha ataupun pinjaman. Yang ketiga ada modal atau ekuitas, yaitu hak pemilik atas aset setelah dikurangi dengan kewajiban. Lalu ada fungsi laporan neraca ini, yaitu untuk menunjukkan posisi keuangan perusahaan, alat analisis solvabilitas dan likuiditas, dasar pengambilan keputusan manajerial dan investasi, dan yang terakhir evaluasi struktur modal dan risiko. Nah teman-teman, prinsip keseimbangan neraca ini yaitu rumusnya total aset sama dengan total kewajiban ditambah modal. Nah artinya semua sumber daya perusahaan atau aset dibiayai oleh utang dan atau modal pemilik. Keseimbangan ini harus selalu terjaga dalam pencatatan keuangan. Nah teman-teman, maksudnya itu adalah total aset sama dengan total kewajiban tambah modal itu harus balance ya teman-teman. Jadi nilai aset
dengan total kewajiban tanpa modal itu harus balance ya teman-teman. Nah, bentuk neraca itu ada dua macam di sini. Yang pertama kontro atau horizontal, yaitu aset di sebelah kiri, kewajiban dan modal di sebelah kanan. Yang kedua staffel atau vertikal, yaitu disusun ke bawah, dimulai dari aset, lalu kewajiban, dan terakhir modal. Nah, teman-teman, sini langsung kita susun ya teman-teman kolom neracanya. UD Semen Raya Kudus, neraca periode 31 Agustus 2021. Kita fokus ke neraca lajur kolom neraca ya teman-teman. Nah, di sini ada aktiva, pasiva, dan modal. Nah, teman-teman, di sini aktiva ada kas, persediaan barang dagang, piutang dagang, perlengkapan, piutang bunga, peralatan, kendaraan, akumulasi penyusutan peralatan, akumulasi penyusutan kendaraan. Nah, teman-teman, di sini kas, persediaan barang dagang, dan piutang itu merupakan aset lancar ya teman-teman, yaitu aset yang dapat digunakan masa manfaatnya hanya 1 tahun ya teman-teman. Nah, jadi untuk angka-angkanya ini kita lihat di kolom neracanya. Kas sebesar 19.481.000, persediaan barang dagang 50 juta, piutang dagang 1 juta. Lalu sisanya ini teman-teman ada perlengkapan, piutang bunga, peralatan, kendaraan, akumulasi penyusutan peralatan, dan akumulasi penyusutan kendaraan ini merupakan aset tetap ya teman-teman, atau aset berwujud yang dapat digunakan untuk keperluan operasional dan masa manfaatnya itu bisa lebih dari 1 tahun ya teman-teman. Jadi sini angkanya kita lihat saja ya teman-teman di kolom neraca. Ada perlengkapan 300.000, piutang bunga 250.000, peralatan 3 juta, kendaraan 20 juta. Nah, teman-teman, di sini ada akumulasi. Akumulasi itu kenapa dikurang? Karena kita untuk mencari nilai dari aset tetap itu ya teman-teman, akibat pemakaian ataupun usia. Jadi kita totalkan akumulasinya itu ada akumulasi penyusutan peralatan 60.000 dan akumulasi penyusutan kendaraan 200.000. Totalnya 260.000. Nah, lalu semua ini aktiva ini kita totalkan ya teman-teman. Jumlahnya sebesar 93.771.000. Lalu ada pasipa. Pasipa ini sama saja teman-teman, sama dia kewajiban. Jadi di situ ada utang dagang dan utang administrasi. Kita lihat angkanya dari kolom neraca. Utang dagang 8 juta, utang administrasi bank 100.000. Totalnya 8.100.000. Lalu ada modal akhir. Nah, teman-teman, modal akhir ini merupakan modal yang kita dapat dari laporan perubahan modal tadi ya teman-teman. Modal akhirnya yaitu sebesar 85.671.000, sehingga totalnya ini harus balance ya teman-teman antara aktiva dengan total dari pasipa tambah modal, sehingga modal akhirnya yaitu total akhirnya itu sebesar 93.771.000. Nah, teman-teman, untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Naila ya teman-teman. Laporan keuangan yang menunjukkan aliran masuk dan keluarnya kas perusahaan selama periode tertentu. Tujuannya memberikan informasi tentang kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas, memenuhi kewajiban, dan membiayai kegiatan operasional maupun investasi. Fungsi laporan arus kas ini memberi likuiditas dan kemampuan membayar kewajiban jangka pendek, memantau arus kas dan kegiatan inti, investasi dan pendanaan, membantu manajemen merencanakan kebutuhan kas di masa depan, serta dasar evaluasi kesehatan, keuangan, dan efisiensi operasional. Laporan arus kas ini dibagi dalam 3 aktivitas utama. Yang pertama, aktivitas operasional dari kegiatan utama seperti penjualan dan pembayaran operasional. Yang kedua, aktivitas investasi, kas dari pembelian atau penjualan aset tetap investasi. Yang ketiga, aktivitas pendanaan, kas dari pinjaman, pembayaran utang, dan setoran modal. Rumus kas adalah atau kas bersih sama dengan kas dari koperasi ditambah investasi dan ditambah dengan pendanaan, menunjukkan perubahan
total kas selama periode tertentu. Langsung saja kita masuk ke contohnya, yakni pada berikut adalah contoh buku besar kas untuk akun nomor 111 pada tanggal 1 Agustus 2021. Kas perusahaan memiliki saldo awal sebesar 50 juta. Terus pada tanggal 31 Agustus dicatat penerimaan kas dari jurnal sebesar Rp42.206.000, sehingga total kas menjadi Rp92.206.000. Setelah itu pada tanggal yang sama dilakukan pencatatan kas dari jurnal pengeluaran kas sebesar Rp72.726.000. Dengan demikian, saldo akhir kas per 31 Agustus 2021 sebesar Rp19.481.000. Selanjutnya, kita lihat jurnal penerimaan kas. Terdapat 4 transaksi penerimaan kas selama bulan Agustus. Tanggal 3 dari CV Gresik sebesar Rp1 juta. Tanggal 17 dari UD Muria sebesar Rp15 juta. Tanggal 25 dari UD Semar sebesar Rp24.206.000 dengan potongan penjualan 494 dan pelunasan piutang sebesar Rp24.700.000. Yang selanjutnya tanggal 27 dari UD Sejahtera sebesar Rp2 juta, pelunasan piutang sebesar Rp2 juta, dan terdapat retur penjualan sebesar Rp1 juta. Total penerimaan kas selama Agustus 2021 adalah Rp42.206.000. Jurnal pengeluaran kas. Total pengeluaran kas selama bulan Agustus adalah sebesar Rp72.725.000 yang berasal dari 6 transaksi, yakni pada tanggal 1 kepada CV Gresik sebesar Rp21 juta, untuk pembayaran utang sebesar Rp20 juta, dan beban angkut pembelian sebesar Rp1 juta. Pada tanggal 9 kepada CV 4 roda sebesar Rp47.025.000. Dari pembelian sebesar Rp49.500.000 dan potongan pembelian sebesar Rp2.475.000. Pada tanggal 12 kepada CV Adikarsa sebesar Rp2 juta untuk pembelian. Pada tanggal 13 terdapat penerimaan prive sebesar Rp200.000. Pada tanggal 19 terdapat retur penjualan kepada UD Muria sebesar Rp500.000. Pada tanggal 29 untuk beban gaji sebesar Rp2 juta. Ini seluruh transaksi tersebut tercatat dalam jurnal pengeluaran kas dan total biayanya sesuai dengan yang dicatat di buku besar. Selanjutnya kita masuk kepada laporan arus kas. Pada tanggal 3 Agustus terdapat retur pembelian tunai sebesar Rp1 juta. Selanjutnya, pada tanggal 17 Agustus, terdapat penjualan tunai sebesar Rp15 juta. Selanjutnya, tanggal 25 Agustus, terdapat pelunasan piutang sebesar Rp24.206.000. Selanjutnya, pada tanggal 27 Agustus, terdapat pelunasan piutang penjualan sebesar Rp2 juta. Pada tanggal 1 Agustus, pembelian dan beban angkut sebesar Rp21 juta. Selanjutnya, pada tanggal 9 Agustus, terdapat pelunasan utang dagang sebesar Rp47.225.000. Selanjutnya, pada tanggal 11 Agustus, terdapat pelunasan utang dagang sebesar Rp2 juta. Selanjutnya, pada tanggal 19 Agustus, terdapat retur penjualan sebesar Rp500.000. Selanjutnya, pada tanggal 29 Agustus, membayar beban gaji sebesar Rp2 juta. Setelah dikalkulasikan, total arus kas dari aktivitas operasi mengalami defisit sebesar Rp30.319.000. Yang selanjutnya ada arus kas dari aktivitas investasi. Pada bagian aktivitas investasi tidak terdapat transaksi selama bulan Agustus, yang artinya tidak ada kas yang masuk maupun keluar dari aktivitas investasi perusahaan, sehingga arus kas dari aktivitas investasi adalah nihil atau sama dengan 0. Selanjutnya ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Saldo kas awal 1 Agustus adalah sebesar Rp50 juta.
Sedangkan pengeluaran untuk Prive sebesar Rp200.000, sehingga arus kas bersih dari aktivitas pendanaan ini adalah 49.800.000. Lalu kemudian dikurangi oleh arus kas dari operasi sebesar Rp30.319.000, sehingga saldo akhir kas perusahaan per 31 Agustus 2021 adalah Rp19.481.000 yang sesuai dengan laporan kas yang ada di buku besar. Kita masuk pada jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang digunakan pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun sementara seperti pendapatan dan biaya dengan memindahkan saldonya ke akun laba ditahan. Tujuannya adalah mengatur ulang akun-akun tersebut untuk periode berikutnya dan mencerminkan kinerja keuangan yang akurat. Urutan akun yang ditutup, yaitu yang pertama ada pendapatan. Semua akun pendapatan ditutup ke ikhtisar laba rugi. Yang kedua ada beban. Semua akun beban akan ditutup ke ikhtisar laba rugi. Yang ketiga ada ikhtisar laba rugi. Saldo ikhtisar laba rugi atau yang menunjukkan laba rugi atau laba bersih ditutup ke modal atau Prive jika terjadi rugi. Yang keempat, Prive atau penarikan pemilik. Akun Prive ditutup ke modal karena Prive mengurangi modal. Kita masuk kepada contoh jurnal penutup. Pada tanggal 31 Agustus, akun akan ditutup ke ikhtisar laba rugi. Contohnya, penjualan sebesar 40.500.000, retur penjualan sebesar 1.500.000, potongan pembelian sebesar 2.475.000, pendapatan bunga sebesar 2.250.000. Total pendapatan dari tersebut adalah masing-masing saldonya itu ke debit, sementara totalnya ditaruh ke kredit atau akun ikhtisar laba rugi, yakni sebesar Rp44.725.000. Selanjutnya, seluruh akun beban akan ditutup dengan cara yakni debit ke ikhtisar laba rugi sebesar Rp74.596.000, sedangkan yang transaksi lainnya dimasukkan ke kredit. Contohnya seperti retur penjualan sebesar Rp800.000, potongan penjualan sebesar Rp494.000, pembelian sebesar Rp70 juta, beban angkut pembelian sebesar Rp1.000.000, beban gaji sebesar Rp2 juta, beban perlengkapan sebesar Rp200.000, beban administrasi bank sebesar Rp100.000. Selanjutnya ada neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan adalah laporan yang menampilkan saldo akun setelah proses penutupan. Ini penting dalam siklus akuntansi karena menunjukkan posisi keuangan perusahaan usai semua pendapatan dan beban ditutup. Jika saldo debit dan kredit seimbang, berarti pencatatan telah dilakukan dengan tepat. Tujuan neraca saldo setelah penutupan ini adalah untuk memastikan bahwa semua akun sementara seperti beban, pendapatan, dan Prive telah ditutup dan hanya akun real seperti aset, kewajiban, dan modal yang tersisa. Fungsinya 1. Verifikasi akurasi penutupan seperti memastikan proses penutupan dilakukan dengan benar dan saldo seimbang, debit sama dengan kredit. Yang kedua, dasar untuk awal periode berikutnya menjadi titik awal pencatatan transaksi pada periode akuntansi baru. Yang ketiga, menampilkan posisi keuangan real, menunjukkan posisi keuangan yang sesungguhnya setelah seluruh pendapatan dan beban ditutup. Berikut adalah contoh neraca saldo setelah pendanaan yang sesungguhnya setelah seluruh pendapatan dan beban ditutup. Berikut adalah contoh neraca saldo setelah penutupan. Yang pertama ada kas di sisi debit sebesar 19.481.000. Selanjutnya ada persediaan barang dagang di debit sebesar 50 juta, ada piutang dagang di debit sebesar 1 juta rupiah, perlengkapan di sisi debit sebesar 300.000 rupiah, piutang bunga sebesar 250.000 rupiah di sisi debit, ada peralatan sebesar 3 juta rupiah di sisi debit, dan kendaraan sebesar 20 juta di sisi debit. Yang selanjutnya ada akumulasi penyusutan peralatan sebesar 60.000 rupiah di sisi kredit, akumulasi penyusutan
penyusutan kendaraan sebesar Rp200.000 di sisi kredit. Utang dagang sebesar Rp8 juta berada di sisi kredit. Utang administrasi bank sebesar Rp100.000 di sisi kredit, dan modal sebesar Rp85.671.000 di sisi kredit. Dan total debit dan kredit menjadi Rp94.031.000, yang berarti saldo telah seimbang dan penutupan dilakukan dengan yang benar. Selanjutnya ada buku besar kas nomor referensinya 111 menampilkan pergerakan kas selama bulan Agustus. Pada tanggal 1 Agustus saldo awal kas sebesar Rp50 juta. Lalu pada tanggal 31 Agustus terdapat transaksi debit atau uang tunai masuk senilai Rp42.206.000 serta kredit uang sebesar Rp72.725.000. Saldo akhir kas menjadi Rp19.481.000 yang sama seperti di neraca saldo setelah penutupan. Yang selanjutnya ada buku besar persediaan barang. Saldo awalnya adalah Rp4 juta. Tanggal 31 Agustus persediaan bertambah Rp50 juta. Pada tanggal 31 Agustus persediaan awal dikredit sebesar Rp4 juta. Maka saldo akhir adalah Rp50 juta sesuai dengan nilai persediaan akhir yang tercantum pada UD Semen Raya. Yang selanjutnya ada buku besar piutang dagang dengan nomor referensi 113, yakni saldo awal sebesar Rp3 juta. Selanjutnya ada Rp25 juta di debit, menunjukkan adanya pertambahan piutang atau penjualan secara kredit. Yang selanjutnya ada sebesar Rp26.700.000, berarti pelunasan piutang oleh pelanggan. Saldo akhirnya adalah Rp1 juta. Ini yang tercantum pada neraca saldo setelah penutupan. Ini ada perlengkapan dengan nomor referensi 114. Saldo awalnya adalah Rp500.000. Namun pada tanggal 31 Agustus dilakukan penyesuaian karena perlengkapan yang sudah dipakai sebesar Rp200.000. Maka saldo akhir perlengkapan yang tersisa adalah Rp300.000. Akun ini mencerminkan nilai perlengkapan yang masih dimiliki dan belum digunakan oleh perusahaan. Yang selanjutnya ada piutang dagang dengan nomor 115. Pada tanggal 31 Agustus terdapat pencatatan piutang sebesar Rp250.000. Meskipun belum diterima kasnya, bunganya sudah menjadi hak perusahaan, maka dicatat sebagai aset atau piutang bunga dan masuk dalam jurnal pembalik di awal periode berikutnya. Selanjutnya ada peralatan. Saldo awalnya adalah Rp3 juta. Tidak ada transaksi selama Agustus, jadi saldo akhir tetap Rp3 juta. Yang selanjutnya ada kendaraan dengan nomor 112. Saldo awal kendaraan adalah Rp20 juta. Tidak ada perubahan saldo, jadi nilainya tetap dan dicatat sebagai aset tetap di neraca. Yang selanjutnya ada akumulasi penyusutan peralatan. Modal awalnya adalah yang selanjutnya ada akumulasi penyusutan peralatan nomor referensi 123. Disajikan dengan akun kontra aset di kredit sebesar Rp60.000. Ini berarti dari nilai peralatan yang dimiliki sebesar Rp60.000 sudah disusutkan dengan pemakaian. Yang selanjutnya ada akumulasi penyusutan kendaraan nomor 124. Ini juga kontra aset, mengurangi nilai kendaraan yang dicatat sebesar Rp20 juta. Yang selanjutnya ada buku besar utang dagang nomor 211. Pada saldo awalnya adalah Rp10 juta. Namun pada tanggal 31 Agustus melakukan posting JB, perusahaan menambah utang dagang sebesar Rp50 juta. Mungkin ini pembelian barang secara kredit, namun pada tanggal 31 Agustus posting
JKK, perusahaan membayar utang sebesar 51.500.000. Selanjutnya, tanggal 31 Agustus, posting JU, ada koreksi atau pelunasan tambahan sebesar Rp500.000. Maka saldo akhir adalah 8 juta di sisi kredit atau utang belum dibayar. Yang selanjutnya ada buku administrasi utang administrasi bank nomor referensi 212. Tanggal 31 Agustus AJP dicatat utang sebesar Rp100.000 untuk beban administrasi bank yang belum dibayar. Karena beban ini belum dibayar, maka dicatat sebagai utang dan ditampilkan dalam neraca saldo penutupan di sisi kredit. Yang selanjutnya ada buku besar modal. Saldo awalnya sebesar Rp70.240.000. 31 Agustus melakukan posting JP atau penyesuaian ditambah Rp16.131.000. Ini kemungkinan berasal dari laba bersih periode berjalan. Tanggal 31 Agustus melakukan pengambilan pribadi atau PRIV dikurangi Rp700.000, maka saldo akhir adalah Rp85.671.000, sama seperti yang muncul di neraca saldo setelah penutupan. Yang selanjutnya ada jurnal pembalik. Pencatatan jurnal pembalik melibatkan beberapa langkah yang penting harus dilakukan dengan cermat. Pertama, identifikasi transaksi akrual dari periode sebelumnya yang berpotensi menyebabkan pencatatan ganda seperti pendapatan diterima di muka atau biaya bayar di muka. Setelah itu, catat jurnal pembalik di awal periode baru dengan format seperti jurnal biasa, namun bertujuan untuk membalikkan entry yang sebelumnya. Penggunaan jurnal pembalik sangat bermanfaat untuk menjaga akurasi dan konsistensi laporan keuangan. Tujuan jurnal pembalik adalah mencegah pencatatan ganda. Jurnal ini juga membantu dalam pengelolaan arus kas dan mempermudah proses pencatatan transaksi yang berulang. Dengan demikian, proses pelaporan keuangan menjadi lebih efisien dan transparan. Selanjutnya kita akan membahas dengan berbagai tantangan apa saja yang mungkin muncul akun siapa aja yang harus dibalik, beban yang harus dibayar, contohnya beban gaji, bunga, atau sewa yang belum dibayar. Selanjutnya ada pendapatan yang masih harus diterima, contohnya seperti pendapatan jasa yang belum diterima kasnya tapi sudah diakui. Yang selanjutnya ada pendapatan beban dibayar di muka yang sudah dijadikan beban. Jika saat penyesuaian dicatat langsung sebagai beban, maka bagian yang belum digunakan bisa dibalik. Yang selanjutnya ada pendapatan diterima di muka yang sudah diakui sebagai pendapatan. Jika pencatatan dicatat seluruhnya, maka bagian yang belum menjadi hak bisa dibalik. Ini adalah contoh jurnal pembalik dari UD Semen Raya Kudus periode 1 September 2021. Pada tanggal 1 September, utang administrasi bank sebesar Rp100.000 berada di sisi debit. Selanjutnya ada beban administrasi bank sebesar Rp100.000 berada di sisi kredit. Yang selanjutnya ada pendapatan bunga sebesar Rp250.000 di sisi debit dan piutang bunga sebesar Rp250.000 di sisi kredit. Maka total yang ada di sisi debit dan kredit adalah sama-sama Rp350.000. Ini adalah contoh jurnal penyesuaian dari UD Semen Raya Kudus pada periode Agustus 2021. Pada tanggal 31 dilakukan pencatatan persediaan barang dagang akhir sebesar Rp50 juta dan ikhtisar laba rugi berada di sisi kredit sebesar Rp50 juta. Tanggal 31 ada ikhtisar laba rugi sebesar Rp4 juta dan persediaan barang dagang akhir sebesar Rp4 juta. Selanjutnya ada beban perlengkapan sebesar Rp200.000 di sisi debit dan perlengkapan di sisi kredit sebesar Rp200.000. Yang selanjutnya ada beban administrasi bank sebesar Rp100.000 di sisi debit dan utang administrasi bank sebesar Rp100.000 di sisi kredit. Yang selanjutnya ada piutang dagang Rp250.000 di sisi debit dan pendapatan bunga di sisi kredit Rp250.000. Totalnya adalah Rp54.550.000 dan total yang di sisi kredit juga sebesar Rp54.550.000 yang berarti
jurnal penyesuaian ini telah balance.